Usaha kamu berjalan, pelanggan ada, omset masuk setiap bulan. Tapi di akhir bulan, kamu tidak tahu persis apakah usaha kamu untung atau rugi. Dan kamu tidak sendirian. Ini adalah kondisi paling umum di antara pemilik usaha kecil Indonesia dan hampir semuanya disebabkan oleh satu keputusan yang sama. Hari ini, kita bongkar keputusan itu. Kenapa dia terjadi? Apa dampaknya yang tidak pernah kamu hitung? Dan bagaimana cara memperbaikinya mulai dari hari ini? Tanpa modal tambahan, tanpa software mahal. Cukup satu langkah yang selama ini terlewat. Ada satu keluhan yang paling sering muncul dari pemilik usaha kecil di Indonesia. Bukan soal sepi pembeli, bukan soal modal yang kurang, bukan soal persaingan yang makin ketat. Tapi soal ini, kok sudah jualan sebulan penuh, uangnya tidak terasa. Warung sudah ramai, orderan online sudah banyak, setiap hari ada yang beli. Tapi di akhir bulan, dompetnya terasa sama saja, bahkan kadang lebih tipis dari sebelum buka usaha. Kalau kamu pernah merasakan ini, atau sedang merasakannya sekarang, ini bukan tanda bahwa usahamu gagal. Ini tanda bahwa uang usahamu dan uang pribadimu sedang bercampur, dan kamu tidak bisa melihat mana yang mana. Kita akan bahas 4 hal hari ini. Kenapa percampuran ini sangat berbahaya, bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana cara memperbaikinya, dan satu sistem sederhana yang dipakai pedagang Tionghoa selama beratus-ratus tahun yang bisa kamu mulai hari ini gratis. Dan ada satu angka yang akan saya tunjukkan di bagian ketiga, yang mungkin akan membuat kamu terdiam sejenak, karena angka itu adalah uang yang sudah pergi tanpa kamu sadari. Kita mulai dari akarnya. Pertama, kenapa hampir semua orang melakukan ini? Sebelum bicara soal solusi, penting untuk memahami kenapa masalah ini sangat umum. Karena ini bukan soal malas atau tidak disiplin. Ketika seseorang pertama kali membuka usaha kecil, apalagi usaha rumahan atau sampingan, tidak ada yang mengajarkan bahwa uang yang masuk dari usaha itu harus diperlakukan secara berbeda dari uang gaji atau uang keluarga. Yang terjadi secara alami adalah pelanggan transfer, masuk rekening yang sama dengan gaji, lalu dipakai untuk belanja bahan baku dari rekening yang sama, lalu ada keperluan rumah diambil dari tempat yang sama, lalu beli bahan baku lagi dari sisanya, dan bulan depan siklus itu berulang. Ada 3 pemicu utama yang membuat percampuran ini sulit dihindari. Pertama, usaha dimulai kecil. Saat masih kecil, terasa tidak perlu dipisah. Nanti kalau sudah besar baru bikin rekening terpisah. Tapi waktu itu tidak pernah terasa tiba. Kedua, kemudahan digital. QRIS, transfer instan, dompet digital, semuanya masuk ke satu tempat. Tidak ada sekat fisik yang memaksa pemisahan. Ketiga, tidak ada yang pernah mengajarkan ini. Bukan di sekolah, bukan di seminar kewirausahaan kebanyakan. Dan orang tua kita yang juga punya usaha, kemungkinan besar melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan kesalahanmu, tapi tetap menjadi masalahmu. Dan masalah yang tidak diselesaikan akan terus menguras usahamu bahkan ketika omsetnya terus naik. Seberapa besar kerusakannya? Ada angka yang ingin saya tunjukkan, dan saya ingin kamu benar-benar berhenti sejenak saat mendengarnya. Kedua, berapa mahal harga yang sudah kamu bayar? Ketika uang dagang dan uang pribadi bercampur, ada 3 kerugian yang terjadi bersamaan, dan hampir tidak ada yang menghitungnya. Kerugian pertama, modal yang tidak terasa terkikis. Ini yang paling umum. Bayangkan kamu buka usaha dengan modal 2 juta rupiah. Bulan pertama omset masuk 3 juta. Kamu senang, merasa untung 1 juta. Tapi dari 3 juta itu, 1,5 juta sudah kamu pakai untuk kebutuhan rumah. 1 juta untuk beli bahan baku lagi. Sisanya 500.000. Bulan kedua kamu butuh beli bahan baku 2 juta. Tapi kas usahamu hanya 500.000. Kamu ambil dari tabungan pribadi. Dan kamu tidak menghitungnya sebagai utang ke usaha. Kamu menghitungnya sebagai modal tambahan. Tanpa sadar,
kamu sedang makan modal sendiri. Setiap bulan, sedikit demi sedikit. Sampai satu hari usahanya tidak bisa jalan lagi dan kamu tidak tahu kenapa. Kerugian kedua, kamu tidak tahu usahamu untung atau rugi. Ini yang paling berbahaya, bukan karena rugi, tapi karena tidak tahu. Usaha yang terasa ramai bisa jadi sedang rugi pelan-pelan. Usaha yang terasa biasa-biasa saja bisa jadi sudah untung, tapi kamu tidak tahu berapa. Dan ketika kamu tidak tahu, kamu tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Haruskah harga dinaikkan? Haruskah menu dikurangi? Haruskah promosi digenjot? Haruskah karyawan ditambah? Semua pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan benar kalau kamu tidak tahu kondisi keuangan usahamu yang sebenarnya. Kerugian ketiga, pajak dan legalitas yang berantakan. Ini yang jarang dibicarakan, tapi sangat nyata kalau usahamu sudah mulai berkembang. Ketika semua uang bercampur, tidak ada catatan yang bisa menunjukkan berapa sebenarnya penghasilan usahamu. Ini masalah besar kalau kamu mau mengajukan pinjaman usaha ke bank, mendaftarkan usaha secara resmi, atau menarik investor. Bank tidak akan memproses pinjaman usaha kalau tidak ada catatan keuangan usaha yang terpisah. Ini bukan birokrasi yang tidak masuk akal. Ini adalah bukti bahwa usahamu memang berjalan. 3 kerugian. Semuanya diam-diam. Semuanya bersamaan. Semuanya bisa dihentikan dengan satu langkah yang akan kita bahas sekarang. Tapi sebelum ke solusinya, ada tes kecap yang ingin saya ajak kamu lakukan untuk tahu seberapa parah kondisi kamu sekarang. Ketiga, tes cepat untuk tahu kondisimu sekarang. 5 pertanyaan. Jawab dalam hati. Jujur, tidak ada jawaban yang salah, hanya jawaban yang memberi informasi. Pertanyaan 1. Kalau saya tanya kamu sekarang, berapa total pemasukan usaha kamu bulan lalu? Bisa kamu jawab dalam 10 detik? Pertanyaan 2. Berapa total pengeluaran usaha kamu bulan lalu? Bisa kamu jawab? Pertanyaan 3. Pernah tidak kamu pakai uang dari rekening usaha untuk keperluan pribadi atau sebaliknya? Pertanyaan 4. Kalau usahamu tiba-tiba harus berhenti bulan depan, apakah kamu tahu berapa uang usaha yang masih tersisa dan bisa dikembalikan ke modal? Pertanyaan 5. Apakah ada rekening yang khusus dan hanya digunakan untuk usaha? Sekarang hitung. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2 dengan yakin, uang usahamu dan uang pribadimu sudah bercampur. Kalau pertanyaan 3 jawabannya pernah, percampuran sudah terjadi dan mungkin sudah berlangsung lama. Kalau pertanyaan 4 jawabannya tidak tahu, kamu tidak bisa mengukur kesehatan usahamu. Kalau pertanyaan 5 jawabannya tidak, ini adalah titik paling mudah untuk mulai memperbaiki semuanya. Seberapa banyak yang kamu jawab dengan tidak yakin? Tidak apa-apa. Itu informasi, bukan hukuman. Dan sekarang kita perbaiki. Keempat, sistem yang dipakai pedagang Tionghoa. Dalam tradisi dagang Tionghoa, ada 2 kata yang menjadi fondasi semua pengelolaan keuangan. Gongsi, milik perusahaan, siren, milik pribadi. 2 entitas, 2 kantong, 2 sistem. Tidak pernah bercampur sejak hari pertama usaha dibuka. Ini bukan aturan akuntansi yang dibuat oleh konsultan mahal. Ini adalah kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. Karena generasi demi generasi sudah membuktikan bahwa tanpa pemisahan ini, tidak ada usaha yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Sistemnya punya 5 komponen yang bekerja bersama. Komponen 1, rekening yang terpisah. 1 rekening untuk semua hal yang berkaitan dengan usaha. Semua pemasukan usaha masuk ke sana. Semua pengeluaran usaha keluar dari sana. Tidak ada pengecualian. Komponen 2, gaji pemilik yang ditetapkan. Ini yang paling sering dilupakan. Pemilik usaha tetap perlu digaji dari usahanya sendiri dengan jumlah yang sudah ditetapkan di awal bulan, bukan diambil sesuka hati saat butuh. Ini yang dalam akuntansi disebut owner's draw, pengambilan pemilik yang terencana dan tercatat. Komponen 3, kas cadangan usaha. Sebagian dari keuntungan usaha, minimal 10%, tidak diambil sebagai gaji pemilik.
disimpan sebagai cadangan usaha untuk bulan sepi, perbaikan peralatan, atau ekspansi kecil. Komponen 4, catatan harian yang sederhana, bukan laporan keuangan yang rumit. Cukup 3 kolom, masuk, keluar, sisa. Setiap hari, 5 menit. Dicatat di buku atau dimanapun yang kamu akan buka setiap hari. Komponen 5, evaluasi bulanan. Di awal setiap bulan, bukan di akhir, tanya 3 pertanyaan. Bulan lalu, untung berapa? Pengeluaran apa yang terbesar dan apakah itu perlu? Bulan ini, targetnya apa? 5 komponen. Tidak ada yang butuh software khusus, tidak ada yang butuh konsultan keuangan, tidak ada yang butuh modal tambahan. Yang dibutuhkan hanya satu hal, keputusan untuk mulai memisah. Dan sekarang pertanyaannya bukan apakah sistemnya masuk akal, tapi bagaimana caranya mulai, terutama kalau percampurannya sudah terjadi berbulan-bulan. Kelima, cara mulai dalam 7 hari. Kalau kamu baru mulai usaha, ini mudah. Buka rekening kedua hari ini, semua pemasukan usaha masuk ke sana mulai sekarang. Selesai, sistem sudah dimulai. Kalau usahamu sudah berjalan dan sudah bercampur, ini butuh 1 minggu untuk dirapikan. Dan begini caranya. Hari 1-3, fase inventarisasi. Buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Tandai semua transaksi yang berkaitan dengan usaha, pemasukan dari pelanggan, pengeluaran untuk bahan baku, biaya operasional, dan sebagainya. Pisahkan secara visual mana yang usaha dan mana yang pribadi. Kamu mungkin akan menemukan angka yang mengejutkan. Itu bagus. Itu informasi yang kamu butuhkan. Hari 4, buka rekening baru. Hampir semua bank digital di Indonesia sekarang memungkinkan membuka rekening tambahan secara gratis, langsung dari aplikasi. BCA, BRI, Bank Jago, Genius, Blue, semuanya bisa. Buka rekening kedua. Beri nama yang jelas, nama usaha kamu atau kas usaha. Hari 5, tetapkan gaji kamu sendiri. Ini langkah yang paling banyak orang lewati, dan ini yang paling penting. Berapa yang kamu butuhkan dari usaha setiap bulan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga? Tetapkan angkanya. Tulis, ini adalah gaji yang akan kamu transfer dari rekening usaha ke rekening pribadi setiap bulan, di tanggal yang sama. Bukan lebih, tidak kurang, tidak sesuka hati. Hari 6 dan 7, siapkan buku catatan harian. Bisa buku tulis biasa, bisa notes di HP, bisa spreadsheet sederhana. 3 kolom saja. Tanggal, keterangan, masuk atau keluar, saldo. Latih mengisinya setiap hari selama seminggu pertama. Bahkan kalau tidak ada transaksi, kebiasaan mengisi lebih penting dari ada tidaknya transaksi. 1 minggu, 7 langkah kecil. Dan di akhir minggu itu, kamu akan mulai melihat usahamu dengan cara yang berbeda. Apa yang berubah setelah kamu memisahkan? Saya ingin gambarkan seperti apa perjalanan 3 bulan pertama, karena ini yang paling sering membuat orang menyerah sebelum manfaatnya terasa. Bulan pertama, kamu akan menemukan angka yang mungkin mengejutkan. Mungkin ternyata usahamu sudah untung selama ini, tapi uangnya terserap ke kebutuhan pribadi. Mungkin ternyata ada pengeluaran usaha yang tidak perlu, yang selama ini tidak terlihat. Mungkin ternyata margin keuntungannya lebih tipis dari yang kamu kira. Apapun yang kamu temukan, itu bukan berita buruk. Itu informasi yang selama ini tersembunyi. Bulan kedua, kamu punya data untuk dibandingkan. Pertama kali kamu bisa melihat bulan ini lebih baik atau lebih buruk dari bulan lalu. Dan yang lebih penting, kenapa? Bulan ketiga, pola sudah mulai terlihat. Kamu tahu bulan mana yang sepi. Kamu tahu produk mana yang marginnya paling baik. Kamu tahu di mana pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa mengorbankan kualitas. Dan di akhir tahun pertama, kamu punya sesuatu yang tidak ternilai. Rekam jejak keuangan usaha yang bisa kamu bawa ke bank kalau butuh pinjaman modal. Rekam jejak yang bisa kamu tunjukkan ke calon mitra. Rekam jejak yang membuktikan bahwa usahamu bukan hanya terasa jalan, tapi memang benar-benar jalan. Dan satu hal lagi yang berubah, yang lebih personal dari semua angka itu, kamu akan berhenti bertanya-tanya kenapa uangnya tidak terasa, karena kamu sudah tahu jawabannya dan kamu sudah bisa mengubahnya. Di awal tadi saya bilang,
Hampir semua masalah ini disebabkan oleh satu keputusan yang sama. Sekarang kamu tahu keputusan itu. Bukan keputusan tentang membuka usaha, bukan keputusan tentang produk atau harga. Keputusan untuk membiarkan uang usaha dan uang pribadi tinggal di tempat yang sama, tanpa sekat, tanpa aturan, tanpa batas yang jelas. Dan sekarang kamu juga tahu bahwa memperbaikinya tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan modal tambahan, tidak membutuhkan konsultan keuangan. Hanya membutuhkan satu keputusan yang berbeda, mulai hari ini. Pedagang Tionghoa yang bertahan puluhan tahun dengan usaha kecil sederhana, bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena modalnya lebih besar, bukan karena lokasinya lebih strategis, tapi karena mereka tahu persis mana uang usaha mereka dan mana uang keluarga mereka setiap saat. Satu hal yang ingin saya minta sebelum kamu tutup video ini, jangan hanya simpan video ini. Buka aplikasi bank kamu sekarang dan lihat apakah ada opsi membuka rekening kedua. Itu saja. Satu langkah. Hari ini. Kalau sudah, tulis di komentar. Sudah buka. Dua kata itu akan membuat kamu lebih mungkin menyelesaikannya. Karena kita semua butuh sedikit akuntabilitas, termasuk dalam urusan keuangan.